selamat datang di Inside Politics. Bersama saya Tina Talisa. Dan bersama saya Prita Laura. Kami akan memperbaharui informasi Anda selama beberapa waktu ke depan. Korban banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara memanfaatkan kayu gelondongan yang terbawa arus saat banjir bandang. Kayu-kayu tersebut dipotong menjadi bentuk papan dan balok untuk kemudian digunakan membangun rumah. Ribuan kayu gelondongan yang terbawa arus sungai Aek Garoga saat banjir bandang memporak-porandakan sejumlah desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan pada 25 November lalu. Saat ini mulai dimanfaatkan oleh warga. Setelah 21 hari mengungsi, warga desa Huta Godang mulai mengolah kayu-kayu gelondongan menjadi papan dan balok. Menggunakan gergaji mesin olahan kayu berbentuk papan dan balok ini akan digunakan warga untuk membangun rumah dan memperbaiki jembatan yang terputus. Gunakan untuk bangunan ini bang, sama jembatan gitu. Jembatan yang udah rusak, semua yang udah rusak bangunan di sini bang. Oh gitu. Iya. Selain itu untuk ke rumah kita apa ada dipakai? Ke rumah yang rusak di sini bang. Iya. Iya dipakai juga bang. Dipakai. Informasi selanjutnya akan disampaikan host Inside Politics yang asli atau sebenarnya, karena kami berdua adalah host sementara saja. Dan langsung saja kami akan kembalikan kepada host yang asli yang punya rumah di sini, yaitu Diana Valencia. Silakan ya. Terima kasih banyak Mbak Tina, Mbak Prita sudah berkenan membuka Inside Politics with Diana Valencia malam hari ini. Boleh mungkin kita bergeser ke sini Mbak Tina dan juga Kirain Mbak tugasnya Prita. itu aja. Kirain tugasnya cuma itu aja. Oh aduh, luar biasa kalau gitu durasinya nggak cukup kayaknya Mbak Tina. Boleh silakan Mbak Tina ditanya. Sehat Mbak Tina, Mbak Prita. Aduh kali kita bertemu lagi main bulu tangkis. Betul, sekarang agak lebih serius dikit ya Mbak ya. Mbak Tina, Mbak Prita ini terima kasih banyak sudah mau datang. Hari ini edisi khusus sebenarnya Inside Politics with Diana Valencia, karena biasanya kita tidak ada penonton. Betul, tapi karena edisi khusus HUT Transmedia yang ke-24, kemudian kita mengambil benang merah media dan juga politik, mengundang mereka yang sebelumnya berjibaku atau bergelut di industri media begitu, kemudian bergeser industri yang seringkali bersinggungan dengan teman-teman media yakni politik. Nanti mungkin bisa share juga ke pemirsa dan juga teman-teman di sini. Di sini juga hadir teman-teman penonton dari Universitas Jayabaya ya teman-teman. Boleh tepuk tangan untuk kita semua yang hadir di sini. Kita ngucapin selamat dulu dong, boleh ya? Iya. Kepada CNN yang ulang tahun keberapa sebenarnya, sudah? Mbak. 24 tahun Wow, Transmedia, luar biasa ya. Kalau buat saya spesial Mbak Lulu, Yes. karena pertama kali kerja di media adalah di Trans TV. Aduh, Jadi luar selamat biasa. ulang tahun buat sekolah pertama saya, rumah pertama saya di dunia media. Yeay, kita boleh berikan tepuk tangan lagi. Oke, Mbak Tina, Mbak Prita, kalau kita kilas balik sedikit bahwa memang media dan juga politik itu menjadi suatu hal yang tak terpisahkan. Ibarat kata mungkin ada love-hate relationship di situ, karena seringkali ada yang tenggelam karena media, ada juga yang dinobatkan menjadi people of the year karena menjadi media darling juga. Jadi sebenarnya memang dinamika itu selalu ada. Tapi kalau kita mulai diskusinya pada malam hari ini, karena Mbak Lulu dan juga Mbak Tina ini sudah lama ya bergelut di media. Saya mau tanya, apa sih yang paling dirindukan ketika jadi jurnalis? Mungkin dari Mbak Lulu terlebih dahulu? Yang senior dulu. Senior tuh memang usia juga enggak? Jadi kalau saya sih paling rindu adalah merasakan apa yang dirasakan oleh subjek berita saya, gitu ya. Karena saya bisa ke lapangan, ketika saya melihat bencana, saya pingin banget ada di sana, begitu ya. Saya pengen ada di sana menyampaikan mungkin hal-hal yang tidak tersampaikan oleh para korban bencana, menyampaikan hal-hal yang sebenarnya masalahnya di sini loh, begitu itu, aduh, begitu ngeliat rindu sekali. Juga ada hal-hal peristiwa-peristiwa lain yang rindu banget gitu ada di sana gitu ya. Saya sekarang menjalani satu podcast gitu ya. Ya, saya melampiaskan kerinduan saya di situ. Jadi ini podcast yang nggak cuma di studio, tapi saya jalan-jalan ke lokasi-lokasi. Oke, untuk mengobati kerinduan itu, untuk bertemu langsung dengan mungkin sisi humanisnya bisa tergali begitu ya Mbak Lulu ya, ketika ke lapangan ya. Iya, karena memang
fungsi sebagai jurnalis, apalagi televisi ya, kami bisa menghadirkan fakta-fakta yang mungkin tidak terucapkan. Kemudian kami bisa menghasilkan fakta-fakta yang mungkin tersembunyi, begitu, yang kemudian akan bisa mendorong sebuah perubahan. Itu kerinduannya yang, aduh. Ya. Oke. Kalau Mbak Lulu rindunya ke lapangan karena bisa ketemu orang, menggali, mungkin menjadi voice of the voiceless begitu ya Mbak Lulu ya. Kalau Mbak Tina apa Mbak yang dikangenin? Kalau saya jujur, kalau siaran saya nggak kangen. Kenapa Mbak siaran nggak kangen? Karena saya tipe yang kalau sudah melewati sebuah tahap, maka saya melanjutkan kepada proses berikutnya atau move forward, bukan move on tapi move forward. Tapi saya sangat menikmati masa saya sebagai jurnalis yang hanya sebentar. Kalau Mbak Lulu di atas 15 tahun sepertinya, kalau saya hanya 10 tahun. Jadi setelah di 10 tahun sepertinya tidak hanya ya Mbak Tina. Tapi kalau dibandingkan dengan rekan-rekan kita banyak yang di atas 25 tahun kan Mbak Lulu. Jadi saya selalu merasa 10 tahun sebagai jurnalis itu adalah hanya. Nah, yang paling dirindukan buat saya adalah dinamikanya. Jadi dinamika kerjanya, karena kan sebagai jurnalis itu kita dituntut punya kemampuan adaptasi yang sangat baik. Dinamika karena isu berubah cepat, deadline-nya ketat, kemudian kita harus menjaga selalu empati, relevansi dengan publik. Tapi dinamika juga adalah yang menantang adalah bagaimana memilah antara fakta dengan opini. Karena kadang-kadang kalau kita liputan, itu seringkali kita masuk ke dalam subjek berita, betul nggak Mbak Lulu? Misalnya waktu saya liputan pada saat gempa Padang tahun 2009, gempanya tanggal 30 September, 1 Oktober sudah di sana. Jadi seringkali kita juga betul-betul masuk ke dalam subjek berita, sehingga kita sangat dituntut untuk bisa memilah antara fakta dengan opini, berpihak sepenuhnya kepada kepentingan publik. Itu adalah dinamika yang sangat dirindukan. Jadi kadang-kadang hidup yang kurang teratur itu saat di media itu kadang-kadang ngangenin loh dinamikanya. Tapi ternyata setelah saya masuk ke dunia yang berbeda, saya merasa meskipun saya tidak lagi jurnalis, saya merasa saya tidak pernah sepenuhnya meninggalkan dunia jurnalisme. Saya membawa prinsip jurnalisme ke ruang kebijakan publik. Nah, ini menarik Mbak, karena biasanya profesi itu membentuk karakter, membentuk diri kita. Apalagi yang dilakukan misalnya lebih dari 5 tahun, itu pasti akan ada karakter-karakter baru yang timbul dalam diri kita. Nah, kalau Mbak Tina dan juga Mbak Lulu sendiri, ada nggak sih karena profesi jurnalistik menjalannya lebih dari 10 tahun, tadi Mbak Lulu 15 tahun di lapangan, Mbak Tina 10 tahun di lapangan, itu ada yang sebelumnya saya misalnya pendiam, tapi kemudian ketika jadi jurnalis karena harus untuk adaptasi dan lain sebagainya, itu membentuk karakter yang baru dan ke bawah sampai sekarang gitu. Mungkin dari Mbak Tina dulu. Iya, kalau menurut saya yang paling penting itu saat jadi jurnalis dan terbawa sampai sekarang adalah membentuk DNA berpikir. Jadi keingintahuan itu kan salah satu mindset yang penting sebagai jurnalis. Jadi kita harus punya keingintahuan, tapi tidak cuma ingin tahu dengan membaca dan bertanya. Karena pekerjaan jurnalis kan bukan hanya bertanya, tapi membaca pola, membaca data, menganalisis data, memetakan narasumber, memahami teks dan konteks. Dan itu ada sesuatu yang, karena background saya sebelumnya kuliah kedokteran gigi, ada miripnya tapi berbeda salurannya. Jadi kalau misalnya sebagai mahasiswi kedokteran gigi dulu, menganalisis data itu kan keluhan pasien, diagnosisnya apa, prognosisnya apa. Tapi kalau sebagai jurnalis adalah menganalisis data, kemudian kita memilah mana yang kita sampaikan kepada publik, dengan cara apa, kita menggali dengan pendekatan apa. Itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan saya lakukan, dan ternyata sangat bermanfaat dalam, menurut saya ya, mantan jurnalis itu ada dimanapun itu akan survive. Nah, karena DNA berpikirnya itu udah kebentuk banget, Diana. Setuju nggak Mbak Lulu bahwa dari segi DNA berpikirnya itu berbeda juga kalau misalnya kita yang udah sering di lapangan, kemudian berpindah industri, ya akan tetap menjadi ada sisi jurnalisnya begitu. Sangat sepakat, karena kritis ya. Jadi saya kan kerja jadi tenaga ahli komunikasi ya di kantor komunikasi kepresidenan, sebelumnya di masa Pak Jokowi di kantor staf presiden. Nah, di sana itu saya nggak langsung percaya sama data. Apa yang disodorkan oleh kementerian lembaga saya nggak langsung percaya. Saya akan cross check dulu, sama seperti jurnalis. Saya cek dulu ke kementerian lain, saya cek dulu ke bawahnya, bahkan seringkali saya ngecek di lapangan. Jadi misalnya ya, habis kunjungan satu daerah, satu misalnya pasar dengan menteri gitu ya, saya dari sana selesai itu saya sama seperti jurnalis, saya nongkrong dulu di sekitar situ, nongkrong, pasar udah sepi, saya balik lagi ngecek bener nggak yang diomongin sama pedagang itu sama di depan menteri sama enggak gitu. Jadi
hal itu tuh udah naturally ada di dalam diri kita, bahwa kita nggak bisa memberikan informasi yang nggak benar ke masyarakat. Ada sebuah rasa tanggung jawab ya yang nggak bisa dilepasin, nggak bisa gitu gitu loh. Jadi sebenarnya berpikir kritis itu tetap ada, Iya, selalu ada, hanya pindah saluran, Diana. Betul, Jadi kalau betul kita banget. kritis sebagai media, kalau bahasa saya, saat jadi jurnalis, kita berpikir dan bertindak kritis di depan kamera. Sekarang saya tetap berpikir bertindak kritis, tapi di ruang rapat, di lapangan saat memastikan penajaman regulasi, implementasi regulasi. Jadi itu udah jadi bagian dari diri kita, persis seperti Mbak Lulu. Misalnya saya sekarang staf khusus wakil presiden. Kalau sedang mendampingi Pak Wapres di dalam kerumunan, saya pasti akan melipir tuh. Saya tanya sama nelayan, di sini misalnya BBM bersubsidinya dapat dari mana, berapa banyak bisa dapat. Susah nggak dapat surat rekomendasinya? Pelaku usaha udah punya nomor induk berusaha belum? Dibantu nggak pendampingannya sama pemerintah daerah? Jadi itu tuh sudah jadi bagian dari kita. Ibaratnya gini, ketemu orang 10 menit, ya seperti kita jurnalis udah bisa ngumpulin data. Iya, karena sudah terbiasa ngobrol dan lain Betul. sebagainya ya, Iya, Mbak ya. bahkan Udah kalau bisa lagi di probing. meeting, benar, pas lagi meeting ya, ada beberapa kementerian lembaga yang anak bu atau tim saya waktu itu bisik-bisik bilang, Mbak, ini teman-teman kementerian lembaga pada komplain karena kalau meeting sama Mbak Lulu mesti nyiapin data, karena Mbak Lulu bisa nanyanya details banget kayak wawancara televisi. jadi karena hal-hal itu ya Mbak ya, maksudnya memang profesi membentuk diri sehingga kalaupun pindah pun tetap ada ciri yang tinggal. Yes. Bahasa saya gini, kaki saya ada dua, satu di dalam pemerintah, satu saya biarkan tetap di luar untuk menjaga kerjenihan berpikir, menjaga integritas dan mewakili kepentingan publik. Karena kan kalau kita di dunia media sebagai jurnalis, kita terbiasa publik tuh mau tahu apa. Kayak misalnya Diana deh sebagai host di Inside Politics. Kalau nanya narasumber pasti berpikir kan, publik tuh mau tahu apa sih, apa yang ingin di-challenge dari narasumber. Sama, misalnya kebijakan. Di atas kertas mungkin sudah mendekati relevan dan sangat baik. Tapi pada saat implementasi kita mesti uji kan. Nah itu kan kerjaan jurnalis juga. Betul. Uji logika regulasi, gimana evaluasi implementasi. Contoh misalnya pada saat di Kementerian Investasi sebelum saya di kantor Wapres, ada sistem perizinan berusaha gitu, OSS. Regulasinya bagus, tapi implementasi itu kan hal yang berbeda dengan tulisan-tulisan di naskah Seringkali regulasi. begitu memang, Mbak. Pada saat di challenge misalnya, oh ternyata yang kita bayangkan baik tidak bisa dilakukan oleh penerima dampak. Karena menurut saya, menurut kami, bahwa regulasi itu kan, kebijakan itu bukan yang ada di dalam tataran naskahnya, tetapi bagaimana cerita tentang manusia dan dampak. Karena kan pada akhirnya setiap kebijakan itu berdampak pada manusia, berdampak pada rakyat. Tapi sempat merasa kagok nggak ya Mbak Lulu dan juga Mbak Tina? Karena kalau dulu mungkin kalau kita sebagai jurnalis, ya karena tuan kita adalah rakyat dalam tanda kutip, tapi ini harus bernaung di institusi tertentu, misalnya pemerintah, khususnya misalnya pada satu Kementerian Investasi atau misalnya sekarang kantor Wapres, Mbak Lulu juga dulu PCO dan lain sebagainya. Itu ada kesulitan tidak? Karena kan kalau kita bekerja di media Mbak, tembok-tembok dan apa ya kita katakan ya, relasi kuasanya itu bisa kita katakan sedikit begitu. Tapi kalau di korporat, di kementerian, itu sempat merasa sulit beradaptasinya nggak sih Mbak Lulu dan juga Mbak Tina? Kalau bicara bosnya tetap sama, karena sebagai pelayan publik kita adalah pelayan rakyat, bosnya tetap rakyat. Jadi seperti yang Tina sampaikan, kita harus melihat apa sih kegelisahan rakyat, apa sih keperluan rakyat, apa yang dibutuhkan informasi, yang itu yang kita sediakan. Ada sebuah pendapat yang berbeda, itu belum tentu noise, bukan berarti itu noise, tapi bisa jadi ini adalah sesuatu yang pendapat yang berbeda, bagian dari demokrasi. Ini adalah kritik yang membangun. Jadi bos kita tetap sama, bahwa ini adalah rakyat yang cukup butuh beradaptasi. Adalah dulu saya mengkritisi, tapi sekarang saya bagian dari yang dikritik. Apalagi paling berat ketika saya waktu jadi jubir ya, saya pingin banget berganti posisi, saya jadi orang yang nanyain gitu ya, bukan menjawab, karena ternyata lebih sulit menjawab dibanding nanyain kayak kamu Diana. Betul. Adaptasi yang terbesar adalah begini, di media itu kan kita bertanya, misalnya Diana nih, siaran 1 jam, narasumber dicecar, setelah itu kan dampaknya adalah kepada, diantaranya ya, kepada rating, kepada share. Tapi di dunia birokrasi, kebijakan publik, apa yang kita pikirkan itu kan berdampak pada jutaan, ratusan juta orang, Diana. Itu yang dirasakan sangat awalnya mind blowing sekali gitu buat saya, karena ternyata oh
pilihan kata yang kita gunakan, pilihan terminologi yang digunakan itu menentukan. Misalnya contoh, saya balik lagi ke saat di Kementerian Investasi gitu ya. Ada proses katakanlah pendaftaran pelaku usaha itu wajib pakai email. Kita kan berpikir semua orang mungkin seperti adik-adik mahasiswa, pasti punya email semua kan? Betul. Dipakai nggak emailnya? Dipakai. Tapi kalau kita bayangkan sebagian saudara kita, kira-kira ada nggak yang nggak pakai email? Pasti banyak. Mungkin orang tua kita juga ada yang nggak pakai email. Nah, Atau mungkin passwordnya ditaruhnya di handphone anaknya gitu, biasanya gitu ya. nah, jadi pas diregulasi dibilang wajib menggunakan email, saya challenge dan itu ilmu jurnalistik banget. Baru dulu saya tanya misalnya ke pedagang atau merchant di platform ya, saya nggak usah sebut mereknya gitu ya. Punya email nggak gitu. Terus saya tanya ke perbankan, kalau ngasih kredit itu butuh data email nggak? Nggak ada, Bu Tina, mana ada gitu pedagang yang punya email dan digunakan. Akhirnya saya bilang ini tuh nggak user friendly ini regulasinya. Kita malah dalam tanda petik ya menjebak gitu yang kita layani dengan keterbatasan yang mungkin mereka bukannya nggak mau loh, tapi nggak terbiasa aja. Akhirnya diubah menjadi wajibnya nomor ponsel. Itu kan sebuah perubahan yang hanya satu kata sih, tapi kalau di dunia pemerintahan, kebijakan publik, maka apa yang kita bayangkan, pikirkan itu dampaknya harus betul-betul kita ilhami seperti kita di media. Kalau kita nayangin ini dampaknya apa ya? Sama ini juga kalau kita memikirkan regulasi ini dampaknya apa ya? Tapi kalau ini baik menurut kita dilaksanakannya dengan cara apa ya? Nah itu adalah adaptasi yang awalnya itu sama sekali nggak terbiasa. Saya merasa, saya kan tipe orang yang diesel kalau mesin itu. Jadi kalau ada orang yang adaptasi 1 bulan langsung gas, saya tuh tipe adalah yang perlu adaptasi 3-6 bulan baru bisa gaspol. Nah, di masa 6 bulan itu, masa observasi, bagaimana sih cara kerja lintas kementerian lembaga, gitu. Kemudian kalau kita mau mengurai root cause-nya di mana, sama lah kalau kayak liputan kan, liputan kita gimana sih memperdalam isu, atau kalau udah lihat hard news-nya mana sih yang features-nya kira-kira gitu. Jadi prinsipnya banyak yang sangat mendekati kemiripan, tapi bedanya adalah di ruang kebijakan publik. Mbak Tina, Mbak Lulu, aku tuh sebenarnya mau membagi sesi diskusi ini tuh kita banyak bicara dulu, teman-teman, ini soal masa lampau. Nah, pasti mungkin Mbak Lulu, kemudian Mbak Tina, ini tuh karena dulunya adalah teman-teman, maksudnya bagian dari insan media, sehingga ketika melihat teman-teman media yang sekarang bekerja, pasti tuh mungkin, ini asumsi saya, ada pikiran, kayaknya dulu saya seperti ini deh. Nah, kalau kita bandingkan begitu ya, tantangan zaman dulu yang wartawan zaman dulu tuh apa sih Mbak yang paling besar, yang paling men-challenge teman-teman wartawan era 1 dekade lalu lah kalau kita bilang. Iya ya, lebih aku nggak enak sebenarnya ngomongnya Mbak. 2004 itu berarti 21 tahun yang lalu. Berarti adik-adik belum lahir. Belum lahir ya. Apa baru lahir, baru oe-oe mungkin ya Mbak Tina ya. Jadi kalau bahasa saya ngerasa ini ada karma sedikit. Jadi dulu saya suka bilang gini sama generasi lebih senior kayak Mbak Ira Kusno gitu ya. Saya bilang, wah Mbak ini legend-legend gitu. Mbak udah bayar pajak, saya masih kuliah. Sekarang nih adik-adik gitu. Terbalik ya. Adik-adik lahir kita udah bayar pajak. Apa jadinya Mbak yang menjadi tantangan terbesar pada saat itu? Pada saat itu kan teknologi belum secanggih sekarang, tidak dalam satu genggaman begitu. Mungkin dari Mbak Lulu dulu boleh? Riset. Riset pertama, dan kedua untuk televisi ya. Sekarang kan teman-teman liputan bisa pakai handphone gitu. Dulu kan kita peralatannya gitu ya. Kayak lagi ngelenong kayaknya Mbak kalau aku lihat stop syuting dulu ya. Iya, luar biasa banget. Aku dulu pernah ya, kita rebutan narasumber. Rebutan narasumber, gubrok. Pokoknya dia baru keluar dari sidang, kita dapat set, aku paling depan, aku udah nanya pertanyaan yang paling gitu dengan angle kamera yang pas, udah dapat gitu keluar. Kameramennya bilang, Mbak minta maaf banget lupa record. Aduh. Tapi itu sesuatu yang memang ya seperti itu gitu kenyataannya. Ya, Mbak, selalu ada. Belum lagi kan aku juga banyak membuat dokumenter di bawah laut ya. Itu juga luar biasa banget gitu. Jadi alat peralatannya luar biasa sekali, complicated untuk menghadirkan hal-hal yang sangat mudah saat ini. Juga riset ya Tina. Kalau dulu kita riset itu kan Google itu informasinya belum begitu banyak yang hadir di sana. Sekarang jangankan Google, dengan AI, Gemini, ChatGPT, semua ada, riset ada, tinggal kita digging deeper aja, cross check gitu, dan semuanya mudah. Mempelajari sesuatu lebih mudah sekarang. Kalau dulu
kita butuh waktu lebih lama. Jadi setiap generasi itu biasanya menganggap generasi berikutnya lebih mudah hidupnya. Saya ingat banget waktu zaman saya di TV One ya, Pak Karni Ilyas bilang gini ke generasi kita nih, kalian tuh enak, riset zaman saya harus ke perpustakaan, baca buku, baca koran, kalian udah enak ada internet. Nah sekarang kami bisa bilang begitu ke generasi Diana. Udah enak pakai handphone, dulu nggak ada Diana. Jadi saya ingat banget diantaranya riset persis Mbak Lulu bilang, liputan ke Amerika ya, Pilpres Obama atau tahun 2008, dari mulai conventionnya. Kalau sekarang kan paling gampang deh, paling gampang apa Sherlock gitu ya, Betul. ya kan Sherlock terus kita ikutin. Betul. Dulu tuh nggak ada, jadi kalau kita di hotel tuh ya, kita buka internet dulu, ini kita mau liputan kilas balik ibaratnya tempat Obama pertama kerja. Kita catat dulu tuh kemana, terus catat 800 meter belok kiri. Oke. 100 meter lagi southeast, dicatat di kertas karena kita cuma bisa riset di hotel. Oke. Iya. Nggak ada Airbnb atau apapun yang platform memudahkan kita tinggal liputan berdua sama perempuan gitu. Ya bener Mbak Lulu bilang sekarang udah bisa pakai Zoom, mau live report gitu kan ya, Betul. atau apa. Dulu kan nggak bisa, benar-benar berbeda teknologinya, dan menurut saya itu kemudahan generasi sekarang. Tapi saya juga harus mengakui dengan jujur, generasi sekarang juga justru punya kesulitan dengan Betul. kemudahan itu. Jadi dengan informasi yang sangat banyak ini, disinformasinya banyak, misinformasinya juga ada di sana. Jadi justru makin membutuhkan kecerdasan dan penelitian. Jadi eranya juga beda. Zaman kami tidak punya dalam tanda petik ya kondisi kompetisi dengan OTT, nggak ada. Semua orang masih nonton TV sepenuhnya. Betul. Belum ada new media, belum ada media sosial yang masif. Ada tapi masih belum sekuat sekarang kan Mbak Lulu ya. Kalau sekarang tuh teman-teman ya ibaratnya, mohon maaf ya Diana, saya nggak nama Mbak Lulu di podcast. Betul. Dulu nggak ada. Betul. Diana. Menarik ini Mbak, karena kalau kita bicara soal media zaman now, karena banyak sekali kompleksitas dari kemudahan itu sendiri. Betul. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Mbak Tina juga Mbak Prita. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Insight Politik Diana Valencia.